Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah summal hamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Walillahi 'alan nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Wa fil ayatil ukhra wa adzin fil nas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Wa fil ayatil ukhra fasalli li rabbika wanhar. Wa fil ayatil ukhra ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu ila dunya aw yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Sadaqallahu wa sadaqa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tak ada kata, tak ada kalimat, tak ada ungkapan di antara pujian di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalimat sebagai wujud rasa syukur kita atas semua nikmat yang telah dianugerahkan dalam kehidupan ini, melainkan kalam alhamdulillah. Alhamdulillah walillahil hamd. Alhamdulillah itu kalau dibalik bunyinya walillahil hamd. Itu kata hamdun yang artinya pujian, mendapatkan awalan al. Dalam kaidah bahasa Arab, awalan al ini punya banyak pesan, punya banyak makna. Di kalimat hamdun, alhamdulillah ini itu dimaknai dengan al-istighraq, yang pesan utamanya ya tak ada pujian lain melainkan ya hanya kepada Allah kita sungguhnya sampaikan, kita berikan. Makanya alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi hanya Allah yang sesungguhnya patut mendapatkan pujian itu. Maka hati-hati saat urusan memuji dan menerima pujian. Orang kalau memuji dasarnya bukan karena Allah, tak dikembalikan kepada Allah, itu punya potensi yang sangat berat ya. Bagi orang yang menerima pujian saja, orang yang suka muji wong itu kadang-kadang malah dianggap seperti penjilat. Iki karepe arep ngopo to kok
isone kelem-kelem mesti ada udang di balik kayak kadang-kadang gitu. Jadi orang itu juga kalau suka muji-muji itu kadang-kadang ya, tapi kalau menerima pujian apalagi. Kalau tidak kita kembalikan dengan kesadaran penuh bahwa semua pujian itu milik Allah, itu juga berbahaya. Nanti menguatkan potensi-potensi penyakit hati dalam bentuk riya. Jadi kalau baik ya pinginnya ya akhirnya ditonton, sum'ah yang jadi obrolan, yang jadi omongan, dan puncaknya itu mengerikan nanti, takabur. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan sebuah kalimat-kalimat kebesarannya dalam kalimat kemuliaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dengan kalau dengar itu kelingan opo? Suasananya jadi bakdo. Itu bakdo ini mongko setahun gerpeng pindho gitu. Tapi kalimat-kalimat ini kalimat yang masyhur sebenarnya. Takbir Allahu Akbar itu kalimat masyhur. Ya nomor ke? Berapa sering Anda setiap hari mengucapkan kalam ini? Berulang kali. Kalimat tahlil la ilaha illallah. Berapa kali kita mengucapkan kalimat tauhid ini? Berulang kali. Ini zikir terbaik itu diantara kalimatnya kalimat la ilaha illallah, walillahil hamd. Itu kan kalimat alhamdulillah, ujian syukur yang harusnya hadir saat Anda itu betul-betul bertakbir dengan pemahaman yang benar. Demikian pula juga bertahlil dengan konsep yang benar kan gitu. Takbir yang benar itu bagaimana Ustaz? Allahu Akbar itu kan salah satu pengakuan bahwa Allah itu maha besar. Kalau Allah maha besar, pesan dominan apa yang kemudian hadir dalam diri kita? Kita ini yang kecil. Kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini ya hanya bagian yang ya di semesta alam ini mungkin ya hanya debu. Mungkin ya bahkan bisa jauh lebih rendah dan kecil lagi. Jadi kita ini bukan siapa-siapa, bukan apa-apa tanpa ada kekuasaan dan kebesarannya. Makanya takbir itu sebenarnya pengakuan tentang kerendahan hatian, kehinaan, dan yaitu kepahaman bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Maka kalimat ini menjadi pengagung yang sangat besar sesungguhnya atas hamba Allah yang bisa memahami dengan benar. Makanya tadi sempat saya singgung, takabur itu menjadi masalah sangat besar. Kata takabur itu juga diambil dari kata dasar yang hampir sama dengan kata akbar kira-kira. Akbar mensifati Allah, kabir itu ya konsep bentuk sifatnya yang besar. Takabur itu adalah orang yang menganggap dirinya besar. Makanya ini menurut Allah dalam hadis qudsi, ini jubahku. Jadi yang bisa takabur itu ya hanya Allah. Kalau kita mau takabur, Allah menjadi sangat murka, Allah menjadi tidak senang. Maka atas semua yang kita dapatkan, atas semua yang kita peroleh dalam kehidupan, itu kalau tidak didasari dengan kepahaman yang benar tentang kebesaran Allah, itu bisa menyulut potensi kita tidak semakin dekat dengan Allah, tetapi semakin jauh. Dan kasuistik yang ditampilkan dalam Quran, sifat takabur itu yang puncaknya adalah penolakan terhadap keinginan Allah. Aba wastakbara wa kana minal kafirin.
kepang iblis nih. Ini studi kasus kira-kira. Iblis niku kurang nopo kira-kira. Ayo, itu Imam Ibnu Katsir itu ngasih kisah tentang makhluk yang satu ini, bahkan penyebutan sebelum dia hadir dan memunculkan statusnya itu sebenarnya dia bagian dari golongan para malaikat. Wa iqulna lil malaikatis judu li Adam. Jadi yang diperintahkan untuk sujud itu semua para malaikat. Dan itu kan bagian dari malaikat, itu berarti iblis masuk di dalamnya. Tapi kemudian ada pengecualian. Salah satu di antara malaikat, orang kalau ingin menyatakan kalimat itu seperti itu. Itu dihadirkan sosok yang kemudian penyebutannya adalah iblis. Ini julukan paling awal. Para mufasir makanya ada yang menulis, jenengan nanti diundang ulang tahunnya iblis. Kapan Ustadz? Itu ya saat Allah perintahkan, di hari saat Allah perintahkan para malaikat itu untuk sujud dan hormat kepada Adam, dan disitulah kemudian iblis lahir. Abba was takbar wa kana minal kafir. Sebelumnya kan dia bukan iblis. Sebelumnya dia bukan orang yang menentang Allah. Sebelumnya tidak ada status takabur. Loh, kenapa bisa muncul takabur, Ustaz? Nah, itu sempat diinvestigasi sangat serius di Quran surat Al-A'raf di awal ayat. Itu kalam-kalam yang hadir dan keluar dari iblis itu satu kalimat, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Jadi sebuah rasa dan status bahwa saya ini lebih tinggi, lebih baik. Ini kan gitu. Dan dia sampaikan baiknya apa ya? Ya karena penciptaan itu. Dia bandingkan antara api dan tanah. Urusannya ukuran materi. Dan hari ini paham materialisme itu menjadi sebuah ukuran betul dalam kehidupan di antara kita. Pengen dadi opo wani piro gitu. Dan tak perhatikan pendidikanmu opo, bagaimana riwayatmu, yang penting duitmu. Itu betul. Itu ada kelompok-kelompok kekuasaan dalam komunitas masyarakat kita itu hampir rata-rata yang diukur itu. Orang baru bisa dihargai nek wis duite, oke, kan gitu. Orang-orang berpikir dengan uang banyak itu ya semua bisa dilakukan. Tapi dia tidak paham bahwa sebenarnya nilai-nilai itu bukan bagian dari ukuran kemuliaan yang Allah Ta'ala ingin nilai atas seorang hambanya. Kan gitu. Kan gak akan ditanyakan itu berapa besar dunia yang kau raih, karena Allah ya sudah tahu betul kau itu yang meraih apa yang sudah jadi jatahmu. Tapi malah pertanyaannya cukup mengerikan itu. Piye carane kowe iso oleh kuwi dan bagaimana cara kamu mentasarufkan itu. Itu yang malah harus dipertanggungjawabkan betul. Jadi bukan berapa banyaknya, berapa hebatnya itu. Makanya itulah orang Islam itu bagaimana melaksanakan aktivitas dan pekerjaan itu ya bukan hanya sekedar tujuannya, hasilnya, tetapi yang jauh lebih penting adalah prosesnya. Ini makanya ini bulan Dzulqa'dah, tanggalnya sudah 10 Dzulqa'dah. Ada apa dengan Dzulqa'dah itu, Ustaz? Dzulqa'dah itu bulan ke-11 dalam hitungan Hijriah. Bulan puncak, bulan besarnya Dzulhijjah. Jadi Dzulhijjah itu disebut bulan besar. Nek wong Jawa nyebut bulan besar. Jenengan pernah menanyakan nggak kenapa kok disebut bulan besar? Itu sih besar apa nih gitu? Kenapa bulan Dzulhijjah itu disebut bulan besar? Kenapa disebut ba'da besar itu? Ada apa dengan Dzulhijjah itu? Ada aktivitas
dua sebenarnya yang sangat kuat itu, kurban dan haji. Haji itu harus diawali dengan kurban. Kadang-kadang orang yang berpikir haji ini tidak menggabungkan dengan ini sangat berhubungan itu dua hal ini. Kenapa sangat berhubungan Ustaz? Ini serius. Proses haji itu kan bukan sekedar ke tanah suci. Haji itu kan sebuah proses bagaimana seorang hamba memenuhi undangannya, panggilannya. Di Quran surat Al-Hajj, ini sering saya ulang. Quran surah Al-Hajj ayat 27, Allah berfirman, wa adin finnas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Ayatnya jelas betul. Wa'adin itu inilah perintah Allah agar manusia itu untuk kemudian berangkat haji. Kenapa? Di tafsir yang dijelaskan oleh Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu an itu menjelaskan saat ayat ini turun Rasulullah menguatkan. Makanya jumhur mufassir meyakini ayat ini perintah Allah kepada Nabi Ibrahim. Walaupun ada mufassir yang menyebutkan itu perintah untuk Kanjeng Nabi Muhammad gendong mangkat kaji. Tetapi muadzin pertama itu ya Nabi Ibrahim. Dan itulah yang kemudian Allah Nabi Muhammad ceritakan. Ini saat Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim agar menjadi muadzin haji. Menjadi ngertos muadzin haji ini kan? Muadzin sholat. Muadzin sholat itu orang yang manggil sholat. Itu kan dia butuh wasilah. Kalau sekarang muadzin sholat itu ya cukup pakai sound system, loudspeaker. Itu horornya sudah ada di menara-menara atas kira-kira. Begitu adzan itu semua terdengar lepas, kira-kira semua dengar. Tapi kalau zaman dulu, saya masih teringat waktu kecil itu tinggalnya di Langgar Merdeka Musola. Langgar itu, Langgar. Mungkin dengan kertas itu sampai lantai 3, yang 2 digunakan sholat, yang 1 dulu ya tempat tinggal, yang ketiga itu ya saya sering naik ke atas juga itu. Tapi ya kosong itu, tapi untuk mainan anak-anak kan. Itu yang atas lagi ada menaranya, itu masih tambah menara. Menara itu ada 1, 2, 3. Betul percaya mampu hingga ngeri loh. Ini kalau tinggi, jadi lihat sana itu bisa lihat mana-mana. Dulu itu belum ada horor itu, yang namanya kentongan itu ditaruh di atas. Dan waktu itu para muadzin itu yang naik ke atas. Orang-orang yang ditugaskan, almarhum saya sebut Mbah Kakung karena Kiai Musani yang kebetulan tinggal di sana yang menegakkan sholat 5 waktu itu yang meminta sopo sing ngadan itu dia naik ke atas pakai corong. Jadi dulu pakai kayak seng atau niku itu gitu. Kalau kebetulan udaranya tidak dalam posisi baik-baik, anginnya atau hujan, itu masih ditolong ben roto banter ngangge kentongan gitu. Dung ya. Itu sudah tanda. Ini karena sudah pakai horen, kentongannya dirasa tidak perlu. Sekarang hanya jadi monumen-monumen aja. Tetapi itu riwayatnya, jadi kentongan itu yang membantu agar ini sudah waktunya sholat. Karena memang panggilannya ternyata tidak bisa betul-betul didengar dengan baik. Teknologi yang kemudian memudahkan itu. Nah makanya waktu Nabi Ibrahim mendapatkan amanah itu kata Ibnu Abbas itu penjelasan Rasulullah, itu Nabi Ibrahim itu awalnya ya ragu-ragu. Ini amanahnya kan nggak sederhana. Kan memanggil pada seluruh manusia terus wasilahnya bagaimana gitu. Tapi Allah meyakinkan karena ini urusan Allah yang merintahkan, Allah yang memanggil, maka ternyata ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina
min kulli fajjin amik. Tugasmu kuwi ya muadzin, adzan saja. Urusan engkau kemudian yang mendatangkan itu adalah urusannya Allah. Hari ini yang kadang-kadang kita tidak paham mana wilayah kita dan mana yang bukan wilayah kita. Yang ketika ketidakpahaman tentang yang bukan wilayah kita inilah menjadikan hidup kita ini banyak jadi susah sendiri kira-kira. Jadi kokan masalah itu karena kokan mikir sing dudu wilayahnya. Paham maksudnya? Ini saya akan lebih konkret lagi agar kita bisa memahami tentang makna syariah haji. Saya minta maaf. Mungkin hari ini hamba-hamba Allah yang sudah ada gelar hajah di depan namanya, atau dia sudah pernah betul datang ke sana dan kadang dia tidak ingin menampilkan kata hajah, dia sudah pernah melaksanakan ibadah haji. Saya minta maaf. Itu kan sebuah peristiwa yang statusnya sangat spiritual, ruhiyahnya menjadi sangat kuat. Tetapi untuk yang belum pernah, ini saya ingin membahasakan bagian dari proses dakwah. Artinya yang sudah haji yang menguatkan, yang belum pernah itu kenapa belum ke sana kira-kira. Saya khawatir bukan apa-apa, tetapi karena memang tidak pernah dapat undangan dari Allah. Itu kan bahaya. Iya Pak ya? Loh, orang itu kalau sudah dapat undangan kira-kira berangkat tidak? Apalagi yang mengundang Allah. Allah itu kalau mengundang yang mesti nggak bain-bain. Makanya kan semua tamu Allah kan penyebutannya orang naik haji itu kan duyufur Roma. Ini tamu-tamu nih Gusti Allah, ini sing ngundang Gusti. Kan kalimatnya jelas. Dan yang menguatkan, dan itu rijalan. Rijalan itu kan orang yang hanya dengan kedua kakinya saja dia kemudian akan berjalan. Kemudian wala kulli dhamirin, nganggo unta-unta nek iso dilakukan dengan unta itu, dan untanya pun pilihan penggunaan katanya dhamirin. Kuwi kuru-kuru kira-kira. Jadi unta itu kan bagian dari kendaraan. Nek kalau engko nek wis entek sangune ya iso didol dijoke sing luwih cilik dan seterusnya. Nek wis kuru terus diapake kira-kira. Artinya ini kan bukan orang yang ke lapangan, tetapi pas-pasan. Ini yang paling nyenengke pas butuh enek. Tetapi ini fakta. Bahkan ayat kalimat puncak itu tidak hanya domir, yatina min kulli fajjin amik. Fajjin amik itu dari arah yang jauh-jauh. Saya mau cerita tentang haji ini, tak semua orang ngeh. Karena memang kota Mekah itu ada di Timur Tengah, cukup jauh dari Indonesia. Barangkali kejauhannya yang mana Ustaz? Karena kekhawatiran yang paling utama saya minta maaf itu. Saya minta maaf, jangan-jangan memang aktivitas haji itu betul-betul akhirnya kita anggap di luar kemampuan kita. Dan ini yang bahaya betul. Ayatnya jelas itu. Walillahi 'alan nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Itu kewajiban sebenarnya haji itu bagi mereka yang mampu. Saya bertanya, tidak semua orang yang mampu itu berangkat haji. Tetapi orang yang mau haji pasti akan dimampukan oleh Allah. Loh, ini serius. Makanya jangan-jangan kita ini tidak mau. Tidak mau. Lah kenapa Ustaz? Ya karena mikirnya abot tadi. Yang kita merasa itu bukan wilayah kita, nih malah mau pikir. Kalau ingin saya tanya daftar haji itu di mana? Jawaban yang hari ini sering muncul sehingga orang kemudian mengabaikan tidak punya minat haji. Pikirannya yo neng bank. Ngomong neng bank bilang daftar haji. Wih setor. Loh, begitu banyak orang yang di bank duitnya luwih iso mangkat haji ini malah ra mangkat-mangkat. Ya baik. Ke Kemenang. Apa ya Kemenang kemudian ya bisa berangkat. Malah antrine mundur-mundur terus ra mangkat-mangkat. Loh ini serius. Lah tanya ini daftarnya kemana kira-kira? Kepada siapa kira-kira?
Lah wis daftar dulu. Saya ada kisah nyata, nanti cari piyambak nih. Tapi ini nyata. Ini nyata. Ada sosok hamba Allah namanya Muhammad Nur Amin. Kalau ada persamaan dengan putra jenengan, tonggo jenengan, sedherek jenengan, mudah-mudahan ya memang itu kira-kira. Tapi Muhammad Nur Amin ini 15 tahun yang lalu itu sales. Jadi ini dodolan nopo kemawon. Hasilnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kemawon. Tapi dia merasa cukup karena bisa menyisihkan duit. Ini ya tabungannya ora sepiro kira-kira. Omah durung duit. Omah durung. Ini urusan haji kan tidak harus menjamin duit omah sih. Sampai hari ini ono sing haji bola Bali orang di omah. Loh, kadang-kadang gitu. Tapi omah orang duit, motor itu ya etek-etek kita. 15 tahun yang lalu. Bulan Dzulqa'dah itu adalah bulan, kalau dalam bahasa Arab Dzulqa'dah itu dari kata qa'idun, maq'adun. Dzulqa'dah itu wong sing linggo-linggo. Dzulhijjah itu kan bulan besar, itu kan bulan kurban. Kenapa linggo-linggo? Nama bulan itu mengikuti aktivitas kegiatan orang-orang Arab sebenarnya, orang-orang Quraisy. Quran menceritakan kegiatan wong Quraisy niku li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas cintai wasai. Wong Quraisy iki hobine plesir. Ning ora kaya jenengan piknik. Iki plesire kuwi dagang. Tidak kenal musim. Itu jauh-jauh. Makanya prosesnya melibatkan rombongan banyak, modal besar dan seterusnya. Itu minimal 3 bulan. Aktivitasnya keluar dari kota ke kota, jual sana beli apa dan seterusnya gitu. Orang Quraisy. Tetapi begitu masuk bulan Dzulqa'dah, itu mereka sudah gak kemana-mana. Makanya itu mereka duduk-duduk itu. Loh, buat apa duduk-duduk Ustaz? Kamu ora butuh duit. Boten. Karena Dzulhijjah itulah puncak orang seantero itu kemudian pada datang ke Mekah. Jadi aktivitas haji itu sudah aktivitas lama. Nah, hanya kebetulan memang ketika sudah ada banyak penyimpangan itulah maka Nabi Muhammad dihadirkan. Karena ini manasiknya Ibrahim Hanifah. Ini yang manggil sudah Nabi Ibrahim ketika menyerukan itu. Dan ketika Nabi Ibrahim akhirnya naik betul ke satu bukit namanya Jabal Qubais. Itu gunung yang sangat prestisius. Kuwi kalau nek tempat pertemuan, kuwi lokasi muamane pemuka-pemuka wong penting-penting nek acara ning kono kuwi yo. Nah, kalau teng mriki ya kaya teng gedung wanita Islam ngene iki. Misalnya gitu. Artinya kan mungkin terkenal. Itu makanya zaman Rasulullah itu di syarat-syarat Al Abu Jahal itu acara menjelaskan Isra Mi'raj ini yang Jabal Qubais nih. Termasuk Nabi Ibrahim itu naiknya juga ke lokasi itu karena lokasinya itu tinggi dan makanya para raja sekarang yang ada di Saudi, pimpin Saudi itu pinter. Itu Jabal Qubais tempat paling prestisius itu dibikin istana raja. Karena itu simbol kekuasaan. Istana raja, di sana istana raja. Dan siapapun tamu dari kerajaan itu bisa tidur di sana. Jadi jenengan nek dudu bojone Prabowo ya aja ngimpi. Ini bojone Prabowo ya kawan Prabowo mbak haji. Tapi Prabowo ditidurkan sana kalau haji. Atau siapa-siapa itu rombongan-rombongan itu kepala-kepala negara khusus itu di situ. Karena itu simbol kekuasaan. Kecuali yang jenengan mantune sumpah dadi presiden aja alhamdulillah. Aku turun tenan nang istana raja gitu. Lho niku gitu. Ini nilainya itu istana itu kehormatan. Lah yang cukup menarik ibu-ibu, begitulah kemudian ketika Nabi Ibrahim mengumandangkan kalimat itu, Allah yang kemudian tanamkan itu sampai di sumsum hamba-hamba Allah yang beriman itu satu kalam ketika panggilan Ibrahim dikumandangkan hayal haj piye podo mangkat haji itu artinya apa? Haji itu artinya apa bahasanya? Bukan panggilan. Adzan ini panggilan. Haji itu artinya apa? Haji itu ora berangkat, haji itu malah mulih gitu. Nah, haji itu ora mulih.
kunjungan. Haji itu kunjungan. Atau ada kepentingan di situ. Jadi orang itu sebenarnya panggilan haji ini kan dikon mulih jenengan. Loh, jenengan kan meninggalkan semua atribut dunia, hanya mengenakan kain kamu bawa apa kira-kira? Jadi hanya buat tazawwadu fa inna khairal zati taqwa kan gitu. Di sana Anda menirukan apa yang memang kemudian sudah dituntunkan. Tawaf untuk bisa mengukuhkan kalimat la ilaha illallah itu. Bahwa tujuan yang kita cari hanya Allah, karena itu Baitullah. Itu rumah yang sebenarnya paling awal yang sudah digunakan Nabi Adam dan anaknya itu sujud pertama kali di bumi Allah itu di Baitullah itu. Jadi Nabi Ibrahim waktu datang itu dia tinggal hanya meninggikan lagi, tapi pondasinya sudah ada. Makanya Nabi Ibrahim tahu betul itu tempat itu pernah jadi tempat haram, tempat yang sangat dimuliakan. Kenapa Nabi Ibrahim datang di sana posisinya kok biwadin ghairi dzar'in Ustaz? Tempatnya kok tandus, nggak ada tanaman dan kehidupan. Karena memang sebelum Ibrahim itu kan ada nabi namanya Nabi Nuh. Nah, di saat Nabi Nuh ini Allah ternyata turunkan sebuah musibah besar atas umat manusia dengan istilahnya banjir Nuh. Makanya ada Safinatun Najah, dan itu 2/3 dari permukaan bumi Allah sempat kemudian terendam air dan termasuk Ka'bah. Makanya di situ hilang peradabannya. Makanya terus Nabi Ibrahim datang, Allah perintahkan untuk menghidupkan kembali. Makanya diundang ketika Nabi Ibrahim sudah. Tapi sebelum diundang itu kan diminta untuk berkorban. Nah, korban inilah sebenarnya melepaskan. Orang nek berkorban itu aja ngimpi haji. Loh, kenapa Ustaz? Itu makanya yang harus kita lakukan. Jadi ini mau itu korban mau korbannya aja korban perasaan terus gitu. Ini saatnya korban. Loh, kenapa dengan korban? Itu karena tahapannya. Korban itu baru ada proses kunjungan. Kunjungannya menuju Allah ini. Dengan memenuhi panggilannya maka Allah tanamkan kalimat kekuatan bahkan di bawah alam kesadaran kita ya. Kalau dibahasakan Ibnu Abbas itu di tulang sungsum hamba-hamba Allah, bahkan yang masih ada di kandungan para ibu itu artinya yang belum terlahirkan itu kalimat apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Jadi itu kan kalimat pulang sebenarnya. Ini dikonmu mulai dari Gusti. Makanya ini kerinduannya sangat kuat. Makanya kita tidak pernah tahu bagaimana sesungguhnya yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Pak Muhammad Nur Amin ini kisah nyata. Loh, kenapa Ustaz? Ya dia hanya pedagang saja. Tapi bulan Dzulqa'dah itu kan bulan mangayu bagio haji. Orang bersiap-siap menuju tanah suci. Kadang-kadang itu mangayu bagio haji pun angsal undangan dari tangga-tangga yang mau berangkat. Tidak. Kalau biasanya hadir rasanya pripun nih, berkepengen golek berkah suguhan apa titip oleh-oleh atau pesen minta doa, mungkin bisa macam-macam. Tapi perhatikan hamba-hamba Allah yang sudah terpanggil sebenarnya, sudah mendapatkan isyarat undangan, itu kelayu-layu dia. Nah, itu kelayu itu pengennya yo melu, pengennya yo teko. Kalau yang sudah haji mungkin ya akan mengingat itu. Tapi apalagi yang belum haji, mungkin sudah umroh berkali-kali nek belum haji itu ya burung genep karena wajib kuwi haji niku kan Arafah. Kowe kudu wukuf tanggal 9 Zulhijjah wonten Arafah. Nek kowe kepengin wukuf ning Arafah ning ora pas tanggal 9 iki jenenge dudu haji. Kowe wukuf ora ning Arafah ning malah ning nggon Bromo misalnya. Ning alun-alun kidul itu ya ora iso disebut paham ya? Jadi itu memang harus tanggal 9 itu. Makanya dia tempat yang ditentukan, waktunya ya di. Makanya itulah semuanya orang itu ya bersatu di Zulhijjah itu. Kenapa dengan Arafah? Arafah, ketika orang di Arafah itu kenangannya apa kira-kira? Nah, dengan kelingan Jabal Rahmahnya kira-kira. Loh, orang di Arafah itu apa yang sesungguhnya akan dihadirkan?
Mahsyarnya. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Itu dikumpulkan semua dengan pemakai ihram. Ini serius di waktu zuhur, dan itu kemudian diminta pakai sholat di jamak manapun tadi. Zuhur kalian asar, ada khutbahnya sebagai sebuah proses pemberitahuan. Dan yang paling penting, buat apa kita berkumpul di situ? Memenuhi panggilan Allah. Saya minta maaf, itu kalau orang mau mengadakan sebuah upacara besar, saya tuh kalau mau wisuda, ono gladi bersihnya gitu. Nah, saya mau beritahu, haji ini jadi gladi bersih di akhirat. Dimana ketika kamu mau bertemu Allah, itu beban apa yang hari ini masih membebani kira-kira? Tak lain ya hanya beban dosa. Maka Arafah itu lokasi, tempat, suasana di mana Allah akan mengampuni semua dosa yang kalian bawa, sebanyak apapun. Jadi Allah itu maha sayang betul, maha kasih betul. Dia membuka betul. Makanya orang yang diundang itu pasti ya istimewa. Lah apa kalau kita belum diundang, kita belum istimewa? Nah pertanyaannya, bagaimana nanti cara Allah mengundang? Ya itu sudah bukan wilayahnya neng. Sing penting kowe iki njaluk mlebu ning list undangane Gusti Allah. Jadi nek iso sadurunge ning Masar wis tau ning Arafah. Loh kenapa Ustaz? Niki serius, Pak Muhammad Nur Amin menika. Ini begitu mulai dari kegiatan mangayu Baduy itu layu-layu, terus diskusi kali bojone sing bijak. Dik, aku kok tiba-tiba pengen banget munggah. Itu istrinya juga ngomong, aku yo pengen banget nih Mas. Loh, nek ngono ya ndang daftar ning nggone Gusti. Ditekoki kuwi ndedek piro, Dik? Tabunganmu. Dibuka ketok ya 2 yuta. Aku ndedek 1 yuta. Dikumpulke dadi 3 yuta daftare ning ndi kira-kira? Neng bank tabungannya ya paling buka ki tabungan haji nih urung oleh kursi kira-kira. Ini napa nggih? Sampai pirang tahun? 30 tahun. Nah, dia kan harus meyakinkan betul. Aku ki nek ra diundang Gusti Allah walaupun mungkin duwe duit ya ora mungkin. Maka ngenteni dadi dirjen haji, mantune Kemenak, Menteri Agama. Lho ya apa ya kira-kira? Itu enggak pernah mungkin mangkat. Nek ora enek undangan kuwi mesti ono apa wae. Ning nek wis diundang, nah itu semua Allah Ta'ala akan temukan jalannya. Itu Allah. Dan dia meyakini itu. Makanya kita harus daftar neng Gusti Allah. Lah carane daftar niku pripun kira-kira? Berdoa sing ketoke paling kuat itu carane pripun kira-kira? Dengan apa? Aktivitas apa orang tua paling kuat? Enten sedekah, enten apa malih kira-kira? Salat. Ngerti salat? Dan dipilih orang mung sekedar sholat wajib 5 waktu kan wis wajib. Sholat tahajud, Dik, engko bengi awake dhewe sholat tahajud. Nang ndi Mas nang musala. Musala kamu dia itu niki mboten genteng, mboten seng, ning cor-coran. Dan yang menarik itu malam itu ke musala betul, salate ora ning jero, ning dhuwur. Langsung langit. Neng jero kan ketatap cocoran kira-kira. Terus langsung ada nangis daftar ke Gusti Allah. Cukup sih, kula niki mantep undang. Terus lah pripun ana 3 yuta nggo mempercepat undangan yo kok sedekah. Langsung cah yatim ning lingkungan dhewe ana piro? Sapa wae, Mas. Kuwi 3 yuta kuwi langsung ditutuke. Cah yatim dalam rangka gen oleh. Lah wis ngono napa dereng kira-kira urusan durung ndang lakonono. Lho niki sering. Niki contoh mawon. Oleh Allah begitu sudah merasakan itu ya sudah. Saya sudah berdoa, saya wis daftar Gusti. Gusti Allah tahu betul saya ingat. Jadi kalau sudah takdirnya undangan teko mesti mangkat. Itu 2012. 2-3 bulan berikutnya itu berdua itu nonton TV, nonton sinetron. Judulnya Tukang Bubur Naik Haji. Ini serius.
nyata. Ngertos tukang bubur haji. Bintang filmnya sinten? Mat Solar, benar? Nanti jengkelingan bintang filmnya bareng. Tapi betul itu. Itu tukang bubur naik haji. Terus rembukan kali bojone. Iki jangan-jangan memang petunjuk Gusti Allah. Aku wis dodolan sales kan wis ngomongin kebutuhan. Ning aku iso dodolan bubur. Dodolan bubur ki menarik. Karena jamnya kan pendek. Esok apa nih hanya dia putuskan buburnya kok bubur bayi. Dengan yang ketemu merek produk My Baby itu cabangnya dhewe. Masyaallah. Bubur bayi. Bubur bayi ini jam piro kira-kira? Dia dodolan wis jam 5. Setengah 6 wis buka. Lho niku ngoten. Dan dhewe iku asal kotanya dia tuh Blitar. Dia itu wis isin arep dodolan ning Blitar. Karena wajah dia wajah sales ning gini-gini. Berarti kok esok ya jek dodolan bubur aman ya jek. Kaya orang itu dia memutuskan dodol ning Tulungagung. Pertama kali di Tulungagung dipilih tempat yang sangat strategis. Banyak orang lalu lantang itu di dekat pendopo kabupaten. Itu dan dodolan esok dia buka kuwi ana tulisan ning dhuwure dilarang berju. Loh kenapa? Karena memang jalan kuwi ramai banget. Dia sudah survei kuwi sekali lewat kuwi mungkin bisa ratusan, bisa puluhan ribu orang lalu lalang wonten daerah ini. Jadi dodole di bawah ana tulisan dilarang. Itu melanggar apa mboten kira? Peraturannya sinten niku? Menungso. Kuwi nek penegakane sapa kira-kira sing negak? Satpol PP. Ini Satpol PP metune jam piro kira-kira? Wah itu sudah dia perhitungkan. Yang penting kok harus dodolan ning kono kok ngerti hilir muda dan seterusnya. Dan apa yang kemudian dia kerjakan? Pertama kali masak semangat, bojone wis melu masakin dan seterusnya. Hari pertama itu dodolan 70 porsi. Ini ceritanya. 70 porsi Ustaz. Saya alhamdulillah payu petang porsi. Monggo sak porsine telung di Solo Blitar tekan Tulungagung itu payu. Ijik swidak 6 porsi. Kuwi dibungkus karo dheweke, didungke dikeke ning pasar mlebu dikeke ana cacile ditawarke dan seterusnya. Begitu mulai ditikoki bojone, piye Mas dodolane? Alhamdulillah habis. Kenapa? Saya tidak berani ngomong laku papat. Kok ndak bojoku rasa sekali bersyukur dadi mutu. Lho piye napa nggih? Monggo aktivitas hajar kuwi golek banyu kan sakyan Mas Pur. Kowe iki usahamu yo syukuri, hasilnya piro wae yo syukuri. Nek awake dhewe kenapa kok hari ini enggak berhasil? Lagi oleh sithik biasane gersulone gede. Yen napa nggih? Sambate oke. Makane kok nek aku ngomong opono nek bojoku dadi merengut kira-kira. Esuk ora ngewangi nek dodolan. Nek ngomong habis nyenengke napa mboten? Nyenengke. Dan ternyata betul. Hari kedua datang lagi ke sana. Kali ini tambah karena hari pertama disyukuri, yang kedua bisa payu rolas. Kenapa? Karena begitu Mbah Geke ndek iki wis ngrasake lho ndek iki enak. Iki regane piro 3.000. Ndek iki ra tekok supaya nampa tok. Karena wis ngrasake tak bayar aku sesuk pesen ya. Dikira-kira dan seterusnya. Kuwi rolas terus sampai 2 minggu itu satu porsi 70 itu sampai. Itu dalam tempo 2 tapi ancamannya mulai datang. Polisi sliwar-sliwar. Iso Satpol PP sing tugas susunya dari oleh dodolan. Makanya tapi kalau Satpol PP hanya jam 7 itu sudah mulai datang Satpol PP niku kira-kira. Tapi dia bukan ingin kejar-kejar, akhirnya ditulis di MMT di situ jualannya pindah wonten stasiun. Tapi karena sudah payu diserahke adik iku ning kene wae, kok ngene-ngene wis insyaallah payu. Terus dia cabang nganti duit 30 cabang. Kebetulan bubur itu di luar kota semua, di luar Blitar. 6 bulan setelah itu dia itu kalau hanya jualan bubur itu dilebokke lemari mawon. Orang dihitung jumlah piro gaji kok nggo modal yo. Dodolan bubur kan dodolan banyu. Nggih. Nek ya dicampur beras e. Itu ora dihitung deh. Itu sampai 6 bulan. Begitu 6 bulan dibuka, wih jumlahnya nanti tekan 100 juta ibu. 100 juta. Itu karena cak boleh udah sibuk dengan jual beli ya dia sales untuk kebutuhan sehari-hari.
Lah cobaan paling berat, dia cerita. Cobaan paling berat itu ketika ngerti dite 100. Ini 100 juta kuwi nggo daftarke haji apa tuku omah gitu. Jenengan kira-kira pripun kira-kira? Apa nggo mantu ya? Nyekolahke anak. Loh iya Pak, iya kira-kira. Orang sudah keluar dari jalur niatnya itu untuk, tapi saya bersyukur istri saya itu orang istiqomah. Orang yang paham betul, ini karena urusannya haji Pak. Ojo bonggoliyo kecuali haji. Lalu kan haji daftarnya ke selawe yuto. Lagi oleh 100. Lalu selawe yuto reguler, nunggunya 7 tahun 8 tahun waktu menikah. Lah berarti kalau dia dikolongkan cepet, daftarnya plus, tindang cepet. Itu daftarnya plus ya. 50 juta dia bayar untuk dia dan istrinya. Habis itu dia kerja wih kan plus yo atusan yuto luwe. Makanya kan dia kerja lagi. Begitu 1 bulan di 1,5 bulan atau 2 bulan dibuka lagi. Itu kan oleh 1 juta nih. Hari ini karena aku yang gaji daftar kene reguler. Jadi wis plus daftar ke reguler. Selawi yuto iji ono 50 yuto, selawi yuto nggo 2 anaknya. Selawi yuto selawi. Jadi anaknya diajaki kabeh. Dan betul 2 tahun itu langsung berangkat plus. 2012 itu dodolan bubur, 2014 mangkat haji. Lho niki kisah nyata. Di sana dia nangis betul. Duh Gusti, dengan tuh nek wis urusan daftar undangan teko tenan digampangke kabeh urusan. Termasuk dodolan bubur kuwi tak niatke haji sehingga dari dodolan bubur aku ora wani tak tuku apa-apa. Lho niki serius. Tapi nanti kalau sudah pulang haji, ya Allah saya kepengin jualan bubur saya itu masih berkah manfaat banyak orang. Dia cerita, kuwi nek nganggo ilmu manajemen jane wis ora nyandak diangkat. Karena mitra aku kerja kuwi aku ora tau ngitung kuwi nggowo pira, dodolan pira nek aku percaya banget. Iki olehmu payungmu pira setorno oleh bagi hasilnya sakmene transportnya wis dikeke. Kuwi ngapusi wis terserah dhewe sing ngapusi. Itu betul. Itu memang saya tidak, tapi saya sudah berhusnudzon itu luar biasa itu kepada hamba-hamba Allah. Dan rata-rata mahasiswa yang terlibat malah. Karena dianggap kerjanya yang pendek, mulai pagi sampai dan hari ini dia punya 12 tukang masak, tukang bubur ini. Dan yang luar biasa begitu mulai dari sana, wong kedo kaget kok mangkat haji tur hajine dianggap wong sugih nopo mboten. Nah sugih nopo nek lho. Allah sugih hati. Itu menarik. Satu persatu hamba Allah datang, cerita masalahnya dan seterusnya. Dia buka lemarinya dibululung masalahnya. Ternyata abot wis niki tumbas semawon tanah kula 100 meter. Itu pertama kali dia beli 100 meter itu karena mau di masalah. Daerah pengen nawang-nawang wong tuku itu nuku nganti luas lahan. Itu total dekat hampir semua rumah ini dibebaskan dari cuma 1 hektar kira-kira. 1 hektar. Dan 1 hektar itu untuk apa Ustaz? Jenengan nek teng Blitar sak menika niku enten wisata kampung bubur. Ya. Lombok. Kuwi kampung bubur. Kuwi ana omah-omah Lombok teng Blitar. Mang buka menika. Teng Google Map, wisata kampung bubur. Bukan kampung coklat. Kampung bubur. Ini karena kisah wong dodolan dan dia hanya walau kolam renangnya itu seperti tempat wisata yang dia melatih anak-anak muda untuk berwirausaha dan seterusnya. Berkah online itu orang masuk 15.000 saja dan sebagainya. Saat ini buatan kertas juga. Tapi di sananya gitu, murah-murah nanya senang orang untuk kegiatan-kegiatan outbound dan sebagainya. Luasnya 1 hektar. Dan dari jualan bubur niku saat ini dia cerita waktu mengadakan testimoni itu cerita niku aset kula itu 10 miliar gitu. Nggak ada bisa bayar. Kenapa? Ya, karena dibuka lemah Gusti Allah itu pintu jalan. Karena daftar kene bener. Awake dhewe daftar dereng kira-kira. Kenapa Ustaz? Itulah makanya Kanjeng Nabi Musa itu nuntun kepada kita. Hari ini banyak diantara kita ketika menjalani kehidupan itu tidak dalam posisi untuk memahami jalannya, tetapi prosesnya. Tetapi kita kadang-kadang lebih tertuju hasilnya. Itu jadi masalah. Loh kenapa Ustaz? Pernah dengar kisahnya Nabi Musa? Pernah dengar? Nabi Musa itu begitu diangkat jadi Nabi Rasul, itu kalimat yang diajarkan kan kalimat tauhid, la ilaha
tugasnya Nabi Musa itu nggak baik-baik. Ngopo? Idhab ila Fir'aun. Dia dikon datangi Fir'aun. Ngertos Fir'aun jenengan? Innahu togho. Fir'aun kuwi togho. Nek dunia pewayangan enten tokoh samane togoh. Ngertos togoh? Togoh iku sedulure Semar. Kok mantang itu ijek keturunan dewa. Ning bedane napa nek Semar kuwi ngibur ngancani Pandhawa, ngancani Rama Sinta. Jadi kebaikan-kebaikan, nek Togoh niku ngancani Rahwana. Terus ngono Kurawa. Lho niku saestu. Makanya figur Togoh niku saya minta maaf, wetenge gede, saya minta maaf yang perutnya besar. Kepalanya ndongak. Dia disebut oportunis. Bibirnya kanca akrabe yo buta kira-kira itu Togoh. Ada apa Togoh Ustaz? Itulah Fir'aun itu disebut Togoh. Itu orang yang melampaui batas karena iblis saja. Sebenarnya takjub dengan Fir'aun ini. Nek ono iblis obat itu wah nominasi paling kuat ya Fir'aun. Kenapa Ustaz? Karena iblis itu Fir'aun itu berani melakukan sesuatu yang tidak berani dilakukan oleh iblis. Ngaku jadi Gusti. Loh, saya minta maaf, iblis berani ngaku jadi Gusti Allah ngomong benar. Fir'aun mati. Fir'aun berani dan ternyata betul. Fir'aun itu. Lah, yang menarik ketika Nabi Musa itu diminta untuk menyampaikan risalah itu sesuatu yang mudah atau ringan itu. Makanya Musa bisa memilah betul mana yang jadi wilayahnya, mana yang bukan. Nek jenengan bicara tentang kesuksesan Musa itu kira-kira apa kira-kira? Ketika dakwah itu diminta disampaikan, saya minta maaf, itu rata-rata orang akan bicara Musa dianggap sukses nek iso ndadekke Fir'aun ngucapke kalimat la ilaha. Nggih napa nggih? Berarti kudu nanggalke posisine dadi Gusti Allah, nggih napa nggih? Dadi umate Musa, pokok sadurunge dia iki gurune Musa ya lawan. Lha saestu. Lha niku ikuti syariat Musa. Tapi dia paham betul kuwi bukan wilayahnya Musa. Kuwi wilayahe Kanjeng Nabi Ibrahim aja minta agar ayahnya Uzair dapat hidayah mengucapkan kalimat tauhid dia enggak berhasil. Bahkan Kanjeng Nabi mau itu Abu Thalib pamannya juga. Itu wilayahnya Allah. Termasuk rezeki jenengan kapan mangkate kok duwite piye? Kuwi wilayah Gusti Allah. Wilayah jenengan itu napa? Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu tiga hal. Ini saya diminta ngisi pengajian halal bihalal keluarga besar TK Islam Lawian. Wali santri datang, anak-anak TPA datang. Itu tiba-tiba ada gurunya yang nyeletuk, Ustaz, niku dungane anak TPA TK Lawian apa sedang? Langsung belajar ngendikan, Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Itu TK bakti yo doa apa kabeh. Ini begitu kula tanglet, artine nopo? Kirane sing angkat tangan. Nek kula mboten tanglet ke ibu dudu anak TK kira-kira. Tapi ini serius. Donga niku artine napa sejatipun? Rabbi srohli. Apa yang kau minta pertama kali? Lapangkan dadaku. Lapangkan dada. Lapangkan hati. Saya tanya, jenengan pun lapang dereng? Malah dereng kok. Loh serius, kamu berangkat haji mau melakukan apa-apa nek ora lapang PNPL dadi. Loh lapang hati itu pesannya apa to jadi? Sabar, nrimo, napa malih? Pengampun, konaah, nompo. Loh lapang dada niku napa? Syukur termasuk enggak lapang dada? Hah? Wong hobine keluh kesah niku termasuk wong lapang napa mboten? Iki nek jenengan duwe kanca hobine wis keluh terus. Iki ora lapang ati. Lho, kok Ustaz Iqbal saged ngendikan mekaten. Lho kula niki enten cerita, kuwi jane wis tau cerita ning kok do biasane do lali. Niki enten riwayate. Legenda di kalangan pesantren, tapi ditelusur tokoe sapa iso enek critane, tapi kiai do menceritakan. Alumni pondok pesantren kuwi iso dadi macam-macam.
Iya ngomong gitu. Mereka seringkali yang luar biasa itu nganggep kiainya itu kaya wong tua lainnya selain wong tua kandungnya. Jadi nek bakal teko atau nek ada masalah kadang-kadang yang ditekan. Lha niki saestu niku enten alumni yang kebetulan oleh Allah sukses dunyane, jabatane dhuwur, usahane makmur, follower jamaah kathah. Ning nek teko ning pesantren kokean sambat. Itu kiainya itu sambil cerita, kuwi angkatanmu, kanca-kancamu, kuwi hasil jabatane ora sepiro, kerjane yo Senin Kemis, ning nek mulih tekan kene, cerita karo aku seneng. Nggawa beras, nggawa teh, nggawa gula. Aku iki grenggo sambat kira-kira. Ada enggak orang yang seperti itu? Anggap kiai ini wis lapang, tapi itu gitu. Ada sama sang kiai ini, santri ini diajak kemana? Di Telaga. Karena itu pesantren dekat pegunungan, enten air pegunungan. Ini air pegunungan nih. Kira-kira seger nopo mboten? Hah? Seger. Terus kiainya ngomong, "Iki dijikoki ana gelas." Diambil air seger, diombe, yo diombe. Begitu mau diombe, diminta sama kiainya aja sik dileboni garam. Ning santri ini ngerti nek sing dileboni kuwi uyah. Sak genggam dileboni arek iki. Diudak. Terus kon rasake, piye rasane iki? Begitu diombe rasane nopo? Kok ngertos dene ngomong rasane. Ya terang Ustaz Iqbal, kuwi uyah dileboni banyu dileboni. Jenengan yang masak nganggo uyah hati-hati banget kok. Enggak kah? Lho nek ngombe uyah kasih neno terus diapake gitu-gitu. Dilepeh kuwi radunya muasin banget lho, kuwi memang uyah. Nek radunya ndak dibuang, dibuang. Pak Kiai ini ngomong, aku nggowo uyah luwih akeh ning tas kula. Terus mendekat ke telaga, telaga. Dicampur ning banyu sambil mengatakan, "Wih padha karo sing ning kono, iki banyu tak campuri." Jikuan, dijikuk gelas dirasake. Rasane piye, Bu? Seger. Gelas asine teng pundi? Lho, bedone napa? Niku banyu dicampur sing siji kok iso rasane asin, mutah-mutah jenengan lepeh-lepeh kok sing siji jenengan anggap rara rasane bahkan ijek ngomong seger. Nyenenge napa mboten nek seger niku? Bedone napa kira-kira? Luasnya penampang yang menampang airnya itu. Makanya nek atimu itu seluas gelas. Pangapunten niku masalah musibah teko dan seterusnya rasane asin gitu. Kowe muntah-muntah kan kuat urip niku. Ning nek atimu seluas aja ngomong samudra sing kabeh seluas telaga atau danau, maka ternyata masalah musibah kuwi mbok gawe karena hatimu iso luas. Lah pertanyaan saya, kenapa kok hatimu iso luas? Kenapa kok hatimu iso dadi sempit? Apa rahasianya? Loh ini penting. Karena kalau saya tanya hari ini, hati jenengan seluas apa kira-kira? Yang sering keluh kesah niku, yang sering muring-muring niku. Loh, kenapa? Seluas apa lho teko rada duwe. Piye carane wong atine luas, wong sabar, wong ikhlas, wong nrimo pasrah niku pangapunten iki. Kenapa kok bisa seperti itu kira-kira? Tiba-tiba mengatakan karena Gusti Allah. Karena memang betul yang bisa memuaskan dan melampangkan impian dada itu. Alam nasroh. Itu serius. Hatimu kan dengan belum harus dibuka. Makanya Rasulullah itu wis luar biasa ini. Karena hatinya wis lah. Lho carane pripun? Nek kowe oleh masalah gen iso tenang itu carane pripun? Carane donga sing paling efektif pripun kira-kira? Nek kena masalah musibah pripun? Gen iso atine tenang. Salat wasta'inu bisobri. Niku antara salat kali sabar niku disambung wawu atef. Itu sesuatu yang berhubungan, enggak beda. Jadi salato wis sabar iki mesti terus nglaksanake Lho kenapa salat? Salat itu kamu buka dengan kalimat takbiratul. Kalimat itu apa bunyinya? Membesarkan Allah. Kowe nek wis membesarkan Allah kira-kira atimu dadi piye kira-kira? Ayem. Karena yang luas, yang lapang itu Allah.
Nek hatimu dhewe jane gak sempit. Begitu enten Allah, itu dadi tenang. Itu sholat. Kata Rasulullah, kata Aisyah, Kanjeng Nabi ku nek oleh masalah musibah terus sholat 2 rakaat. Kenapa sholat 2 rakaat? Ya karena menghadap kiblat kelingan Gusti Allah. Wa aqimis sholat lidzikri. Ada tempat sujud. Seberat apapun beban yang hari ini menimpa pundak jenengan, man segera sujud. Kata ahli kedokteran bidang anatomi tubuh ngendika, ada penelitian Ustaz, ibu-ibu nek sujud rata-rata pinten detik gitu. Itu rekomendasi dia dari sisi ilmu kesehatan minimal 10 detik. Kenapa 10 detik? Itu kamu kalau kena beban dan seterusnya itu kerja jantung berat. Ya nopo iki? Maka kadang-kadang butuh diri. Itu apa nih? Ambekan ya. Tapi begitu sujud, ini posisi jantung indah sekali. Ternyata posisinya di atas. Itu darah itu mengalir lebih leluasa untuk ke otak. Oksigennya juga semakin banyak. Maka perpanjang sujud. Iya untuk swing ini. Ini kadang-kadang diterjemahkan manjang itu nanti. Ini kan. Nah makanya 10 detik paling tidak minimal kata beliau biar efeknya enteng. Lebih suwe apa-apa. Ini ojo kesuwen kok keturun gitu. Sholat, selain sholat nopo kita? Baca Al-Quran, tilawah Quran, maus Quran, maus Quran. Baca Quran itu membuat tenang. Lebih serius. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, aktivitas baca Quran itu bisa menenangkan. Itu kelingan nasihatnya istri saya tadi. Ayahnya beliau mantan lebih. Ya Ji Muhammad Amir Eza Allah ya almarhum itu ngasih nasihat ke anak-anaknya. Mungkin nek tunggu masalah kayak moco Quran. Saya teringat betul. Makanya aktivitas beliau dan saya pernah hidup 1,5 tahun di rumah beliau. Beliau ini kan nek ngendikan ganda. Nek moco Quran nggih banter. Jadi sak durunge subuh wis moco Quran iki. Banter nih. Tapi sak omah krungu kira-kira. Lha niku serius. Nah masalahnya do tangi opo ra kira-kira. Habis subuh nggih ngaji. Terus sampainya beliau almarhum kelingan terus banyak maca Quran, kula terus ngobrol kali bojo kula. Almarhum bapak iki ben nyritake nek duwe masalah iki akeh maca selama hidup beliau bahkan akhir hidup itu sampai nggak bisa melihat mata itu gelisah betul karena nggak bisa maca Quran. Di rumah Quran rasanya beda kan. Orang makanya jalur operasi rakyat tapi resikonya tinggi. Saya betul akhirnya bisa terbuka. Nih ya bersedih loktok gitu ya. Karena memang ada komplikasi obat yang kemudian terlalu berat mungkin. Tapi memang sudah ajalnya memang seperti itu. Tapi kisah ini saya ceritakan sama istri. Bapak almarhum ini dia nasihati nek oke masalah oke moco. Nah bapakmu ini dia oke moco Quran berarti masalahnya oke. Ujung lebih lah mansuri lebih rauke anak 14 sekolah kisah sarjana kabeh ora abot PNS tok. Aku ndedong PNS orang niku sampai capat 14 dengan anak pinter kira-kira. Bisa bayangin apa betul ya. Lah ketika Anda sholat, ketika Anda mau Quran, artinya tenang apa betul? Lah mbak rampung ijek tenang apa betul? Lampuh katanya. Lho niku rada masalah lho niku. Makanya pertanyaan berikutnya waktu kamu sholat, kamu maca Quran kowe cedak Gusti Allah terus arep ngopo kowe cedak Gusti Allah? Hah? Kuwi anak Gen Z kula tangleti ngeten sing hobine mbae status foto-foto. Ustaz, nek bener awake dhewe cedak oleh Gusti Allah, kula badhe selfie kalih Gusti Allah. Dadeke status iki lho apa Gusti Allah. Nyilih handphonemu nak bandem kira-kira. Lho saya tanya, nek jenengan kowe iki cedak kalih Gusti Allah terus arep ngopo? Lho kowe nonton Gusti Allah napa mboten? Itu tidak dengan mata kepala karena secara materi tidak bisa terlihat. Nek wujud napa mboten Gusti Allah? Ada tidak? Berkuasa tidak? Lah kalau sudah dekat mau apa kira-kira? Wa idza salaka ibadi anni fa inni uji budak mata gawe. Kowe iki nek cedak ya njaluk Gusti Allah. Mangane wong haji kuwi tekan Mekah enten tempat-tempat istijabah. Kowe ojo titip rono. Namamu dipanggil. Nek iso ya karo titip kesamu ojo mung titip. Ben kelingan tenan dengan kono karena sing nyangoni iki. Nggih nopo nggih?
Oh cuma nambah pesene oleh-oleh itu malah didongake elek ya. Lah itu serius. Cedhak Gusti Allah ndonga. Allahus Somad. Allah itu maha tempat kita ini menggantungkan diri. Ya apa ya? Iya karena budu. Loh iya kan ibadahnya juga minta pertolongan. Itu hak kita. Hak kita minta sama Allah. Makanya konsepnya tawakal. Tahu tawakal? Menggantungkan diri pada Ustaz. Kalau kita sudah cedak sama Gusti Allah, kita sudah tawakal atas doa-doa yang kita ajukan. Saya minta maaf. Itu nek kelakon kaya Pak Muhammad Nur Amin akhirnya mangkat haji tenan. Saya minta maaf. Masalahnya kan rampung. Kepengen munggah haji. Lah nek niki Ustaz, kula itu duwe masalah kok ternyata orang rampung. Sakit napa mboten ngoten niku? Jadi ternyata tidak semua doa kita itu sesuai dengan keinginan kita. Nggih napa nggih? Kalau sesuai keinginan rasa dibicarakan. Lah nek mboten kira-kira ati puji tenang napa mboten? Ya kok kudune tenang. Ternyata saya bingung. Makanya kudu kula jelaske iki walaupun kula pun korupsi 15 menit. Niki serius. Ketika doa sudah terpanjatkan, keinginan sudah jenengan sampaikan, saat ketika tidak sesuai dengan apa yang kita hajatkan, maka ada 3 hal yang hari itu bisa jadi muncul di pikiran dan hati kita. Napa Ustaz? 1, jenengan punya keyakinan doa jenengan ditolak oleh Gusti Allah. Kedua, jenengan punya keyakinan doa-doa jenengan ijib ditunda, ditahan. Yang ketiga, jenengan akan diganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Itu diantara 1, 2, 3 pilih mana kira-kira? Ojo pilih kabeh lho, kuwi ora karuan lho. Hah? Tenane. Jenengan sakniki ngoten. Loh, nek jenengan kok pilih telu ya ora kula lanjutke kuwi rampung. Kenapa Ustaz? Karena ketika orang milih yang pertama, Gusti Allah nolak. Niku bahaya. Niku banyak diantara kita makanya nek kepengen butuh cedak Gusti Allah hasilnya piye ternyata tidak sesuai baru terus ratone masjid nek. Lah apa Ustaz ditikok golek Gusti Allah liya. Golek Gusti Allah liya ngene apa nggih? Lah karena Gusti Allah ora ngabulke wong aku ndek keinginan iki kok. Maka golek ini loro kidul dukun-dukun nek sing keloro ditunda. Wah, itu menahan kesabaran. Itu keyakinannya bisa jadi benar karena memang belum saatnya kadang-kadang. Tapi nek itu muncul wajah-wajah jenengan cek wajah-wajah wong susah. Wajah-wajah wong susah. Lah tundane kapan kira-kira? Ketika jenengan, wah ki anak wedok saleh aku jeng duwe anak lanang. Tak nikahke kae. Aku gen lamarane ditampa tak teng multazam sik. Kadang-kadang donga sik umroh sik dan seterusnya minta semua doa, disiapkan semua lamaran, begitu pulang ternyata diberitahu, wih kalah dhisik wis dilamar karo wong liya. Nek tetep yakin aku diseneng karo kowe pun dadak ditunda, dinteni nganti jandane. Masa apa mboten kira-kira. Maka pilihan ketiga itu pilihan paling indah. Itu ketika Anda bisa husnudzon kali Gusti Allah ganti sing luwih. Pernah dengar Ummi Salamah? Halo? Pernah? Ummi Salamah itu sahabiah. Istrinya Abu Salamah. Abu Salamah itu sahabat soleh, sayang istri, sayang anak, aujab keluarga dan seterusnya. Itu oleh Allah wafat bersama Rasulullah dalam medan jihad. Ummi Salamah itu ditinggal mati dalam posisi warisannya Siti. Melarat. Anaknya oke wis tuwa kira-kira. Tapi lihatlah doa beliau, indah sekali. Doa beliau itu indah sekali. Ini doa orang yang husnudzon kali Gusti Allah. Apa doa beliau? Dia bilang sama Allah, ya Allah ini musibah. Ditinggal mati bojo kuwi berkah apa musibah? Ini musibah. Tapi dalam musibah ini ya Allah datangkan banyak kebaikan. Loh, dia minta. Karena dia meyakini tidak semua musibah itu menjadi waktu banjir kemarin bencana apa mboten kira-kira. Kadang-kadang bencana ini kadang-kadang enten keberkahan nih. Lalu yang kedua, itu dia menyadari kula niki, saya ini wanita yang nggak bisa hidup sendirian. Kerjanya bingung pengen anak dan seterusnya nggak mungkin. Maka ya Allah ganti ya Allah. Ganti dengan yang lebih baik dari suami yang Loh, Anda bisa bayangkan. Itu Abu Salamah itu orang yang luar biasa seperti itu. Itu minta ganti dengan yang lebih baik. Itu terus sombong ya.
ternyata betul begitu masa idah rampung, itu ada hamba Allah yang digerakkan betul oleh Allah untuk datang dan meminta dia jadi istri. Dan itu orang yang jauh lebih baik daripada Abu Salamah. Siapa dia? Kok jangan atas? Iya Ustaz, itu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat itu nggak pernah menduga Kanjeng Nabi gelem karo janda, tuwek anake akeh marah. Nggih napa nggih? Tapi ternyata Allah datang dan digerakkan betul oleh Allah. Itu karena doanya yang sangat kuat. Allah dan ingat dia pernah minta sopo yang datang tuh pernah minta. Begitu jadi istrinya Rasulullah luar biasa. Saya ditanya sama ibu-ibu, nek suamiku meninggal aku ndonga ditekani kenapa? Yo nek Muhammad Rasulullah alaihi wasallam kira-kira. Kuwi Muhammad Eko, Muhammad Edi, Muhammad Pak Ijo. Loh, saya mohon maaf, jenengan ketika husnudzon kali Gusti Allah memberikan yang baik juga enggak kira-kira? Ana indah abdi dzonni. Lho niku enten hadis qudsi. Aku ki sesuai prasangka. Lah kok awake dhewe saiki susah iki ngopo? Kowe kok kan sudon kali Gusti Allah. Kowe kok kan sudon karo kanca-kancamu niku. Makanya kowe kudu oke halal bihalal. Nah iso seminggu pisan ora cukup. Makanya Robbis rohli sodri wa yassirli urusanmu dadi gampang wahlul uqdatam min lisani. Wah iki nek tak lanjutke ora rampung iki kira. Tapi kalau akhiri mawon mudah-mudahan berkah nanti jadi perlindungan bersama agar cara berpikir kita ini baik dengan Allah. Allahumma amin. Terima kasih. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah agar diri kita senantiasa mendapatkan kebaikan dan kemuliaan di sisinya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, di ruang ini ya Allah kami tertunduk malu di hadapan-Mu ya Allah. Kami menyadari betapa seringnya hati kami merasa sempit ya Allah oleh urusan dunia yang fana ini ya Allah. Kami sering merasa lelah ya Allah oleh beban kehidupan. Kami sering sekali ya Allah, sering masih lupa bahwa Engkau Zat yang maha melapangkan. Engkau Zat yang maha melapangkan. Engkau Zat yang maha melapangkan. Ya Allah ya Rozak, hati kami merindu ya Allah. Kami rindu ingin bersimpuh di hadapan Ka'bah-Mu yang agung ya Allah. Ya Allah, kami rindu ingin membasahi bumi haram-Mu dengan air mata taubat kami. Kami rindu ingin menyebut nama-Mu ya Allah di antara jutaan hamba-Mu yang sudah berseru labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik. Namun ya Allah seringkali langkah kami terhenti oleh rasa tidak mampu itu ya Allah. Kami merasa harta kami tak cukup ya Allah. Kami merasa dosa kami terlalu menggunung untuk menjadi tamu-Mu ya Allah. Hari ini ya Allah kami memohon kepada-Mu, lapangkan hati kami, lapangkan hati kami. Sembelihlah ya Allah sifat kikir di hati kami sebagaimana kami menyembelih hewan-hewan kurban kami. Cabutlah ya Allah rasa takut akan kemiskinan saat kami memberi di jalan. Jadikan ya Allah setiap harta yang kami keluarkan untuk kurban tahun ini ya Allah akan menjadi saksi dan membuka jalan bagi kami untuk bisa memenuhi panggilan haji dan umroh kami. Ya Rabbana, jangan biarkan kami wafat ya Allah. Jangan pernah biarkan kami wafat ya Allah sebelum Engkau izinkan kami melihat Ka'bah dengan mata kepala kami sendiri ya Allah. Ya Allah, mudahkan bagi kami ya Allah untuk mengantre bertahun-tahun lapangkan rezeki bagi ibu-ibu yang ada di sini ya Allah. Yang diam-diam bisa jadi sudah menabung 1000 demi 1000 ya Allah demi bisa berkunjung ke rumah. Jika di antara kami ada yang sempit hatinya karena masalah keluarga, lapangkan ya Allah. Jika yang sedang sakit, angkatlah penyakitnya ya Allah.
Jika ada yang sedang berkonflik dengan sesama, lembutkan hati mereka ya Allah, agar ada kemaafan ya Allah, agar mereka memaafkan ya Allah. Karena kami tahu hati yang dendam tak akan pernah tenang saat bertamu di rumahmu ya Allah. Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah, mudahkan, jangan Engkau persulit. Untungkan kami, panggilkan kami, mampukan kami. Bukan kami yang kaya ya Allah, tapi karena Engkau ya Allah yang maha kaya. Bukan karena kami mulia ya Allah, tapi Engkau benar-benar maha mulia ya Allah. Tutuplah aib-aib kami, terimalah kurban-kurban kami. Jadikan setiap nafas kami adalah persiapan bertemu denganmu dalam keadaan bi husnil khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.